Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini saya kira topik yang menarik juga karena tentu Undang-Undang TPKS ini kan termasuk baru disahkan oleh DPR RI, sehingga saya kira sangat menarik apabila kita berbicara dengan orang-orang yang tentu terlibat dengan penerapan Undang-Undang TPKS di daerah di Sulawesi Utara. Dan seperti biasa sebelum bincang-bincang tentu saya akan memperkenalkan. Hari ini ada 3 narasumber dan saya akan perkenalkan pertama jadi ada Bribka Andros, kemudian ada Ibu Nur Hasana, kemudian ada Pak Marcel. Dan untuk lengkapnya saya akan beri kesempatan masing-masing untuk memperkenalkan diri. Kepada yang pertama Pak Bribka Andros dulu ya. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri nama Andros Geraldo Hinur, pangkat Bribka. Sehari-hari saya bertugas sebagai penyidik di Subdit 4 Renakta, Remaja Anak Wanita di Direktorat Reskrim Polda Sulut. Ya. Selanjutnya Ibu Nur, silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Pak Aswin. Selamat sore, sore ya. Kembali lagi Tribuners, saya Nur Hasana dari Suara Perempuan Sulut. Saat ini posisi saya di Suara Perempuan Sulut itu koordinator kajian dan advokasi, selain juga aktif di Gerakan Perempuan Sulut. Itu Pak Aswin. Ya, terakhir Pak Marcel, silakan. Ya, terima kasih ya Bung Aswin. Ya, kembali lagi ya setelah beberapa waktu yang lalu di sini, dan saya kira untuk perkenalan ini mungkin ada yang sudah tahu. Nama saya Marcel Silom sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentunya saya akan langsung ngajak ketiga narasumber ini untuk berbincang-bincang terkait dengan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Undang-Undang TPKS. Dan saya langsung ke Ibu Nur ya, Ibu Nur Hasana dari Koordinator Kajian dan Advokasi Suara Perempuan Sulut dan juga di GPS ya, Gerakan Perempuan Sulut. Bu Nur, ini dengan adanya Undang-Undang TPKS ini tentu suatu angin segar ya bagi kita semua, tentu terutama bagi yang terlibat ketika ada kasus-kasus yang berkenaan dengan Undang-Undang TPKS ini atau kekerasan tindak pidana kekerasan seksual ini. Kira-kira Bu, gimana respons ya, artinya ketika ada Undang-Undang TPKS, kemudian respons artinya ketika ada kasus-kasus pendampingan, kira-kira bagaimana Ibu dan teman-teman merespons ini, mungkin sinergitas juga dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dari provinsi juga ya, gimana. Tapi sebelum itu saya tadi mendapat informasi ini juga hari ulang tahunnya kemarin ya. Ulang tahun dari Suara Perempuan, jadi mungkin sekaligus memberikan ucapan atau gimana. Silakan Bu Nur. Iya, terima kasih Pak Aswin. Ya, 8 Juni 2022 kemarin Suapan ulang tahun yang ke-24. Ya, karena dia berdiri di 98. Undang-Undang TPKS ini menjadi angin segar dari perjalanan proses pendampingan teman-teman pendamping gitu ya. Terus juga saya sebagai di divisi kajian advokasi kebijakan, setidaknya ini juga bisa nanti kita dorong lagi kebijakan daerahnya karena sudah ada cantolan yang terkait soal perlindungan korban, karena selama ini Sulut khususnya memang belum punya perda perlindungan korban begitu. Nah, meskipun hampir 10 tahun kita mendorong Undang-Undang TPKS ini hadir gitu, dari Undang-Undang PKS menjadi TPKS, memang tidak serta-merta ini bisa dilaksanakan. Pasti akan ada tantangannya, ada kendalanya, karena ada waktu sampai 2 tahun berikutnya tuh harus ada aturan turunan seperti PP dan Perpres.
Tapi itu juga tidak membuat kita menjadi surut bahwa ini belum bisa dilakukan, oh lama lagi gitu ya. Ini akan ada beberapa hal yang sudah bisa dilakukan karena sejak undang-undang ini ditandatangani berarti sudah berlaku 9 Mei 2022 sudah berlaku. Tinggal mungkin, Normatifnya langsung berlaku ya harusnya, sudah berlaku. ya. Tinggal nanti hal-hal yang mendukung itu apa mungkin aparat penegak hukum bisa memilah begitu ya. Apakah ketika misalnya kesulitan untuk menentukan bentuk tindak pidana kekerasan seksual mana yang tadinya tidak bisa masuk di undang-undang yang lama dicoba dialihkan ke undang-undang ini karena itu maksudnya baru prosesnya. Tapi kalau nanti sudah ada PP-nya yang 6 PP 4 Perpres itu sudah hadir, maka otomatis apapun dalam yang diatur terkait soal bentuk kekerasan seksual yang ada di TPKS ini dan yang normanya sudah diatur di undang-undang lain, tapi itu dinyatakan kekerasan seksual, harapannya hukum acaranya pakai ini, pakai undang-undang TPKS dan persepsinya itu sama semua aparat penegak hukum di seluruh Indonesia begitu. Ya. Gitu. Ya, saya kira Tribuners ini menarik ya, tadi ada pernyataan awal dari Ibu Nur ya bagi terkait dengan pendampingan sebenarnya ya, bahwa dengan ada undang-undang TPKS ini tentu ini masih menjadi harapan sebenarnya karena sudah bisa dilakukan, diimplementasikan, tapi dikatakan tadi bahwa harus ada aturan turunan yang tentu dalam 2 tahun ini diharapkan sudah ada semua ya. Ini cita-cita tentunya. Saya ke Bribka Andros ya, Pak Andros. Pak Andros, terkait ini ya, undang-undang TPKS ini yang dikatakan ya secara normatif tentu sejak dia disahkan tanggal 9 Mei ya. Ya. 9 Mei sudah bisa dipakai ya, 9 April sudah bisa dipakai ya terkait dengan undang-undang TPKS ini. Tapi kan di lapangan tentu tidak mudah ya. Tidak mudah. Sekarang gini, dengan undang-undang TPKS yang baru disahkan, tentu pertama untuk menyamakan persepsi antara penyidik baik di sesama di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan itu pertama. Kedua, sumber daya manusia, kan di kepolisian biasa ada rotasi, mutasi. Kemudian pengaruh tidak ketika ada undang-undang TPKS kan mungkin kalau semua kepolisian rata-rata sudah memahami ya tidak masalah. Tapi saya ingin bertanya ke Bribka Andros, kira-kira bagaimana sih sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah ketika undang-undang TPKS ini sudah disahkan, apa memang benar sudah memahami semua kemudian bisa menjalankan? Nah, mungkin lebih ke pengalaman-pengalaman boleh. Kalau untuk situasi sendiri di lapangan, dengan adanya undang-undang ini justru kami aparat penegak hukum, praktisi yang sudah melaksanakan ini terlebih dahulu di lapangan itu di sini juga mengakomodir tindak-tindak pidana yang sebelumnya tidak terakomodir. Ada kalanya ada tindak pidana yang dilaporkan itu untuk pembuktiannya bukan tidak mungkin tapi tipis seperti itu. Maksudnya lebih rumit. Misalnya ya katakanlah persinahan atau tapi di situ ada di TPK undang-undang baru ini tentang penghapusan kekerasan seksual ini diatur, Pak. Jadi jujur merasa sangat terbantu ya. Terbantu. Artinya dulu ada penerapan aturan yang katakan tadi lebih rumit. Nah, dengan ada undang-undang TPKS ini justru, lebih mudah. Artinya lebih mudah. Memasang-masangkan ini cocoknya di ini ya. Lebih ini ya. Kalau masalah penyidik itu mampu atau tidak, itu rata-rata bukan kami mau optimis, tapi memang penyidik Polri itu diajarkan untuk bisa semua, Pak. Seperti itu. Jadi mau dirotasi, mau mutasi seperti apa, tetap ada yang baru, tetap kami harus belajar adaptasi dengan hal tersebut. Dengan itu. Yang agak sedikit sulit sebenarnya di penyidik untuk perempuan dan anak ini, khususnya di subdit kami, misalnya di Renakta ataupun di Polres itu di jajaran di satuan di unit yang namanya PPA, itu yang sulit karena untuk penyidikan khusus anak ini tidak sama dengan tindak pidana lain, Pak. Jadi di situ melibatkan peksos, pendamping, terus kalau untuk pelaku anak sendiri ada dari Bapas untuk dilakukan penelitian. Jadi banyak pihak yang terlibat seperti itu. Mungkin kalau dari sisi agak sedikit rumitnya di situ. Tapi ketika kita menjalani setiap hari ya sudah
seperti itu bisa Pak beradaptasi dengan itu. Buktinya ya sampai sekarang kami juga dengan UPTD dengan pendamping seperti itu Pak. Ada sinergitas dalam Ya. menjalankan. Pak Bribka Endros, ini katanya yang diharapkan oleh masyarakat atau oleh ya orang-orang yang terlibat dengan kasus-kasus TPKS ini adalah bagaimana penyidik itu dikatakan yang atau sering dikatakan dia perspektif korban. Jadi ketika ada kasus misalnya pemerkosaan ya, cabul atau apapun yang berhubungan dengan TPKS ini, yang diharapkan oleh publik adalah penyidik ini dia lebih mengetahui psikologis korban, lebih memahami bagaimana sih saya harus yang berempati dengan korban. Ini harapan, tapi kira-kira gimana Bribka Anas melihat? Ini menjawab tantangan tentu ya. Iya, menambahkan lagi Pak. Kalau misalnya seperti itu ya kita juga pada prakteknya ini contoh kasus saya dengan Pak Marcel, kami dengan Pak Marcel itu ya kita bahas dulu mengenai MOU Pak. Jadi sejak 2021 kita punya MOU itu dengan Polda Sulut dengan UPTD, di mana Gubernur. Iya dengan gubernur. Jadi di mana untuk penanganan sendiri kita bersinergitas Pak. Jadi untuk penegakan hukumnya di kita, tapi untuk trauma healingnya di UPTD. Cuman itulah kalau ditanya mengenai perspektif sendiri, ya dari pengalaman kami, kebetulan saya sudah 12 tahun Pak di penyidik anak di situ. Jadi dengan sendirinya terbentuk itu. Ya. Itu Jadi itu dari sebenarnya dari ini aja ya. Semakin lama di situ. Iya, karena tiap hari kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang seperti itu, Pak. Jadi orang-orang terdekat, malah yang ini sempat ini juga, jadi orang-orang terdekat itu menjadi pelaku misalnya. Jadi sebenarnya sudah tahu pola-polanya ya, karena sudah 12 tahun. Oh ini polanya miripnya begini, pasti kemungkinan begini. Memang ada beberapa kasus yang membutuhkan ekstra kerja keras. Contohnya ketika korbannya itu pernah kami disabilitas, Pak. Pernah kami sama Pak Marcel. Jadi kesulitan untuk berbicara, untuk mengungkap itu, Pak. Tapi ya puji Tuhan bisa kami ini waktu itu. Kami sampai sekarang sudah putus Pak Marcel ya. Itu yang kasus perkosaan itu. Jadi ada tantangan-tantangan sendiri. Iya, ada tantangan-tantangan sendiri, Pak. Tapi ya kalau kita berjalan sesuai dengan prosedur ya semua pasti terlaksana. Ya. Ya. Jadi menarik ya Tribuners, bahwa dari kepolisian ini contoh kasus saja Pak, kami undang Pak Andros untuk datang di sini, bahwa dia menunjukkan bahwa di lapangan sebenarnya artinya sudah memahami semua ya. Dikatakan bahwa namanya kepolisian tentu pada dasarnya untuk teknik-teknik penyidikan tentu sudah memahami. Kalau soal bagaimana membentuk menjadi perspektif korban tentu dia berproses ya. Pak Andros sudah 12 tahun sehingga tentu sudah mengerti. Bahkan ketika melihat kasus pola, oh ini polanya begini pasti ya. Saya ke Pak Marcel ya. Pak Marcel, ini tadi sudah disentil terkait dengan sinergitas. Jadi sebaik apapun undang-undang TPKS ini, tapi di lapangan tidak ada sinergitas, kemudian tidak saling mengisi antara satu sama lain, maka akan lambat juga dalam mengungkap kasus dan juga hal-hal yang lain. Nah, saya ingin bertanya, dengan adanya undang-undang TPKS ini, sejauh mana kesiapan UPTD ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, baik fasilitas tentu, kemudian sumber daya. Nah, ini untuk menjawab tantangan gimana? Ya, baik, terima kasih Bung Aswin ya. Yang pasti dengan adanya undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 12 tahun 2022, kalau mau bilang tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi UPTD ya. Jadi peluangnya di sini adalah bagaimana kami oleh undang-undang ini, kalau kami membaca, diberikan peluang untuk melakukan kerjasama berjejaring. Walaupun memang pada dasarnya sekarang ini kami sudah melakukan salah satu contoh, kita melakukan MOU melalui Pak Gubernur dengan Kapolda ya. Secara teknis dengan Direskrim dengan PTD PPA. Nah, karena disadari memang penanganan
kasus perempuan dan anak ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Nah, Undang-Undang 12 ini menyadari, karena itu ada peluang, ada pasal di situ bahwa UPTD PPA ini sebagai penyelenggara terpadu di daerah, ini diharapkan dapat mampu melakukan jejaring kerjasama dengan deretan lembaga penyedia layanan termasuk dengan Polda. Nah, tantangannya adalah dengan adanya undang-undang ini menciptakan pola kerja atau mekanisme baru. Ya, karena coba dibayangkan satu undang-undang ini mengamanatkan kepada satu lembaga kecil di daerah. PTD ya. PTD. Ada di suatu ini. Iya, hampir semua ya Bu Nur, hampir semua pasal menyebutkan itu. Bahkan didorong sebagai penyelenggara terpadu di daerah, karena kalau di pusat itu terpadunya ada di kementerian, kemudian ada mekanisme tim teknis atau terpadu. Walaupun ini kita menunggu aturan, turunan aturan atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah terkait teknis. Namun secara existing sekarang itu mungkin kami sudah bisa menyiapkan. Nah, tantangan kedua adalah dengan adanya beban atau tugas yang wewenang yang sudah diberikan kepada UPTD PPA adalah bagaimana kami menyiapkan kapasitas sumber daya, baik pendamping, kemudian tenaga profesi yang nantinya akan memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap apa yang dibutuhkan oleh korban-korban. Nah, kemudian sarana prasarana, karena amanat Undang-Undang 12 ini tahun 2022 ternyata untuk penanganan ini harus disiapkan ruangan khusus, baik di dalam proses penyidikan di Polda maupun juga Ruangan khusus untuk penyidikan. Penanganan pemeriksaan, karena ada di pasal berapa saya sudah lupa, penyidikan atau penanganan dalam hal penyidikan bisa dilakukan kalaupun di Polda itu belum atau di kepolisian belum menyiapkan ruang yang representatif sesuai kebutuhan, sesuai amanat nomor 12, itu bisa diselenggarakan di UPTD PPA. Tetapi kembali menjadi tantangan, mungkin belum semua lembaga ini menyiapkan atau sarana prasarana yang representatif. Nah, ini akan menjadi tantangan juga kepada pemerintah di kabupaten kota dalam hal menyiapkan UPTD PPA sebagaimana amanat undang-undang. Kalau di Provinsi Sulut sebenarnya gimana? Ya, kalau di Provinsi Sulawesi Utara ya dengan komitmen Pak Gubernur dan menjadi fokus juga dari Ibu Kepala Dinas Ibu Kartika Devi Thanos, beliau sudah mendorong untuk sarana prasarana, bahkan ini baru selesai sudah menambah ruangan-ruangan untuk penyediaan layanan pendampingan psikolog sendiri, kesehatan sendiri, kemudian pendampingan hukum ada ruangan sendiri. Bahkan untuk dalam rangka rumah aman ditambah lagi kamar-kamar untuk korban mengantisipasi, karena ini provinsi kan menerima rujukan. Iya. Jadi kadangkala yang waktu lalu ya Bu Nur sampai 8 orang juga agak kewalahan. Nah, Satu ini kasus 8 jadi kasus orang. Satu kasus 8 orang. Satu kasus 8 Nah, bisa, orang. apalagi kalau micet begitu ya, kalau Pak Andros sudah, Pak Marcel, ini tolong mau dititip ini. Nah, ini jadi tantangan. Nah, tapi bagaimana mengelola kasus itu, nah berdasarkan kewenangan, tetapi juga harus bagaimana didorong kabupaten kota untuk siap secara sarana prasarana terkait juga untuk kelembagaan UPTD PPA seperti itu. Ya, ini saya kira menarik karena kemarin ya di beberapa media saya memang sempat baca juga Pak Gubernur Olik Dono Kambe mengatakan bahwa sampai dengan menyiapkan pengacara secara gratis ya, itu kan sudah bagian dilakukan. Artinya begini, saya melihat bahwa ada komitmen dari Pak Gubernur, sehingga tentu fasilitasnya ya kemungkinan akan memang di-up ya, ditambah. Kemudian sumber daya pasti akan ditambah untuk ini ya. Bu Nur, ini melihat ya bahwa dari pihak kepolisian sudah kelihatan merespons positif ya dengan adanya undang-undang TPKS, kemudian dari daerah juga ya, dari UPTD tentu melihat bahwa
dengan adanya penambahan fasilitas, kemudian Pak Gubernur sendiri bicara ya, saya kira ini menunjukkan bahwa daerah ini khusus di Sulawesi Utara sangat care dengan keberadaan undang-undang TPKS ini atau tindak pidana kekerasan seksual ini. Artinya merasa bahwa ini memang menjadi satu tanggung jawab bersama. Nah, yang menjadi persoalan tentu dengan adanya undang-undang TPKS ini, Bu Nur, apakah sudah menjawab ekspektasi dari teman-teman aktivis, misalnya ekspektasi dari teman-teman aktivis bahwa memang aturan-aturan yang diharapkan masuk sudah, dan ini tentu tujuannya adalah bagaimana menjerat benar-benar pelaku, artinya memudahkan apabila ada ya pelaku kejahatan lah ya, pelaku tindak pidana pemerkosaan atau cabul atau kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak. Apakah ini sudah menjawab ekspektasi atau ada hal-hal yang masih perlu dipertajam lagi atau gimana Iya, sebenarnya? gini Pak Asin. Ya. Undang-undang TPKS itu sebenarnya rohnya ke korban. Jadi bukan ke pelaku. Pelaku itu ya pasti ada tindakannya, pasti ada ancaman hukumannya. Tapi yang utamanya adalah ke korban. Tadi saya bilang bahwa provinsi misalnya sudah punya, itu sebelum undang TPKS sebenarnya kan sudah dilakukan. Tapi kalau lihat dari fungsi pemerintah, provinsi itu kan cuma perpanjangan tangan pusat. Iya, pasti. Fungsinya koordinasi. Pengguna anggaran itu kabupaten kota. Nah, harusnya kabupaten kota itu yang harus didorong. Dia harus punya, karena nanti memang akan ada perpres khusus UPTD. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kabupaten kota tidak ada UPTD. Lalu tidak ada SDM di situ. Ya. Apa yang diperlukan SDM situ? Masyarakat bisa membantu di situ. Soal anggaran apa? Karena kalau sudah ada perpres, sudah ada kebijakan, anggaran itu harus ada, gitu. Ini soal keberpihakan pemerintah daerah, gitu. Saya berbicara ini masyarakat, gitu ya. Masyarakat mendorong soal pemerintah menyediakan itu. Soal masyarakat tahu apa soal anggaran? Ya. Kita tahu, karena seharusnya anggaran itu transparan. Membuat satu program harusnya juga transparan. Kenapa juga presiden gitu ya fokus gitu, sudah ada setuju untuk menandatangani ini karena memang ini kalau di aturannya sudah jelas, terus programnya sudah jelas, apa yang mau dilakukan oleh dalam hal ini UPTD, Pak Marcel bilang bahwa UPTD sampai di daerah itu ada aturannya, itu udah gampang gitu. Kalau sampai nanti setahun 2 tahun berikutnya ada kabupaten kota yang tidak punya UPTD, itu memang berarti soal perspektif, bukan soal tidak ada anggaran. Itu satu. Jadi yang harus ditambahkan undang-undang ini soal korban. Jadi PP pemenuhan hak korban, soal penanganan, perlindungan, pemulihan, itu udah jelas nanti teknisnya seperti apa. Nah, soal soal hukum acara itu nggak ada PP-nya. Hukum acara nggak ada PP-nya, jadi udah bisa berjalan. Tapi kalau soal bagaimana nanti salah satu di undang-undang TPKS ini soal restitusi, terus soal ganti rugi, bagaimana si pelaku tidak bisa membayar itu, negara hadir untuk membayarkan dulu itu juga sebuah terobosan di undang-undang TPKS. Jadi apakah ini sudah menjawab? Harusnya memang menjawab ya. Walaupun itu tidak semuanya, tapi itu ada dan tinggal keinginan atau semangat bersama APH, UPTD yang dari maksudnya pengada layanan dari unsur pemerintah, kita sebagai pengada layanan berbasis masyarakat sama-sama gitu, sama-sama kalau berkoordinasi satu kasus atau apa ya dilibatkan. Tidak saat ini misalnya MOU-nya APH dengan UPTD gitu ya. Nah, ketika misalnya apakah UPTD dalam hal ini kesulitannya apa, kan kita nggak tahu, gitu kan, masyarakat nggak tahu. Nah, masyarakat kesulitan apa, nggak tahu juga pemerintah gitu, karena kita tidak dilibatkan di situ. Nah, di Undang-Undang TPKS ini disebutkan juga lembaga layanan berbasis masyarakat bisa mengakses anggaran, harusnya.
Nah, itu yang nanti teknisnya ada apa enggak gitu. Prosesnya seperti apa? Karena lembaga berbasis masyarakat Artinya kalau itu melihat nggak ini punya memang anggaran. pemerintah konsen sekali ya, sangat konsen Iya, dengan ini kan ya. sudah disebutkan di undang-undang. Kalau disebutkan di undang-undang pasti konsekuensinya dia bisa mengakses anggaran. Anggaran, ya. Iya, toh. Tapi kalau dia bayangkan ya, Pak ya, Karena ada kita perintah berbasis undang-undang, Bang. masyarakat Ya. terus kita dikasih kewajiban yang sama dengan UPTD di undang-undang. Tapi kalau kita nggak di support dengan anggaran, ya kita dari mana gitu lembaga masyarakat. Nah, itu Sama yang bohong aja, undang-undang jadi nggak ya, akan jalan. gitu. Nah, kalau Ya. misalnya nggak disupport anggaran, berarti masyarakat hanya mendukung pemerintah. Artinya ketika ada kasus, rujuk semua. Kasus ada rujuk semua ke UPTD. Nah, UPTD memang sanggup nggak kan gitu. Tapi masyarakat yang mau mendampingi, masyarakat itu masih banyak gitu. Masih yang artinya semangat untuk mendampingi korban gitu, itu maksudnya. Nah, catatannya sih gitu. Kalau misalnya tadi MOU-nya kepolisian itu bagian hukumnya, UPTD bagian penanganan Pendampingan. korbannya, bagian bagaimana korban bisa pulih, bagaimana korban bisa mendapatkan penanganan medis, lalu pendampingan gitu, psikolog gitu ya. Nah, itu harus konsisten. Mungkin ini di Polda, Polres bisakah begitu, Polsek bisakah begitu. Jadi mungkin Keseragaman nanti, ya? Iya, nanti mungkin Keseragaman. kedepannya ya Polda bertanggung jawab juga. Harusnya seragam dong, karena Bertanggung kan jawab aturan juga ke kan. Polres misalnya ketika ada masalah itu gitu kan misalnya. Karena gini, masyarakat tahunya kantor polisi. Nah, kantor polisi setelah itu rujuk aja gitu. UPTD. Kalau misalnya Polres ya mungkin ke Kota Manado misalnya gitu ya. Kalau Polda mungkin ke provinsi. Yang UPTD Kota Manado, pokoknya yang mana lah yang dia tahu. Ada apa? Kontak-kontak yang bisa dihubungi untuk melakukan pendampingan. Jadi tidak seperti kasusnya CT, kalau saya jadiin contoh ya Pak, CT gitu ya. Sudah dilaporkan ke polisi, saya tidak laporkan ke polisi, tapi terlambat pendampingan penanganan korbannya karena tidak ada koordinasi. Maksudnya tidak cepat koordinasi, ini ada laporan kasus, lalu harusnya ada pendampingan ini. Yang akhirnya meninggal gitu kan. Tapi saya pikir itu juga fungsi koordinasi dan komunikasi. Nanti mungkin Pak Masya bisa jelaskan kita satu kasus saja bagaimana koordinasi atau fungsi komunikasi bersama jejaring itu baik sehingga satu kasus itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena mungkin koordinasinya tadi bagus. Tapi ada kasus yang tidak terkoordinasi dengan baik sehingga kayak kasusnya Pak Aswin sudah dilaporkan ke polisi tapi dia korban tidak didampingi secara psikolog. Secara psikologisnya tidak didampingi karena dia tidak melaporkan ke tempat yang ada sumber dayanya. Ya, sumber dayanya, tapi itu tidak diusahakan oleh si pemerintah, si lembaga itu. Kalau dia tidak ada sumber dayanya harusnya dia melimpahkan ke yang ada gitu. Tapi kan itu tidak ada gerakan. Nah, maksud saya sini bukan untuk menjeleknya kan atau tidak tapi untuk bagaimana membangun koordinasi itu secara bagus. Nah, PP untuk koordinasi dan pemantauan itu khusus ada. PP pencegahan juga itu khusus ada. Jadi PP Peraturan pemerintah maksudnya ya? Ya, peraturan pemerintahnya. Jadi ada 6 PP yang harus diselesaikan. Tinggal pemerintah dalam hal ini Kementerian PPA harus menyusun prioritas PP yang mana yang duluan ya Pak ya. Kalau soal karena ini fokusnya di korban, ya harusnya PP hak korban. Apa-apa yang harus yang harus korban, ya. Nah, baru perpresnya Pak soal pendidikan dan pelatihan APH dan lembaga layanan. Itu ada perpresnya nanti. Jadi saya pikir di sini sekalian ya kalau misalnya waktunya, apakah di Polda sudah ada SOP penanganan khusus KS, gitu Pak. Kalau memang belum, tadi kan Pak Andros sudah 12 tahun. Iya. Ini ada di sini. Iya. Pak Andros nggak ada, Pak Andros mau yang baru datang mau baca pikiran Pak Andros, nggak kan? Harus ada SOP tertulis. Sehingga standar ya memang Ya, ini. SOP tertulis yang baru datang udah tahu nih gini nih kalau KS, khusus KS Pak ya, khusus kekerasan seksual ini. Jadi ada SOP di Polda. Polda bisa menularkan itu di Polres. Nah, kalau kami sih kayak gitu. Jadi nanti mungkin apa yang bisa dilakukan kami dari Forum Pengadaan Layanan atau jejaring masyarakat itu kita mendorong Kapolri untuk membuat surat edaran. Surat edarannya tuh bagaimana penanganan yang berkualitas untuk korban KS di semua jajaran di bawah. Mohonnya itu sih Pak. Jadi untuk membantu yang di daerah kita dorongnya Kapolri untuk buat surat edaran.
Nah, di daerah sebelum surat edaran itu datang, buatlah SOP masing-masing supaya KS, supaya siapapun yang nanti penyidik baru sudah tahu oh ini prosesnya. Karena Pak Andros bilang tidak sama dengan kriminal biasa. Oh iya iya. Iya tuh Ada Pak. perlakuan khusus Iya. ya. Penanganan khusus lah ya. Penanganan khusus. Gitu. Ya, saya ke Pak Andros. Pak Andros, tadi dikatakan ya tentu menarik yang dikatakan oleh Ibu Nur bahwa memang saat ini lagi digodok ya suatu peraturan pemerintah yang tentu tujuannya adalah menyeragamkan ya akan aparat penegak hukum yang memang perspektifnya supaya sama. Dan tentunya ada dikatakan tadi standar operasional untuk penanganan kasus-kasus ini. Sebenarnya sudah di awal Pak Andros sudah mengatakan bahwa kepolisian itu pada prinsipnya soal penyidikan tentu memang ahlinya. Tapi saya kira Yang dengan khusus. pemahaman oleh Ibu Nur tadi bahwa itu belumlah cukup, harus ditambah dengan sehingga dikatakan ada PP untuk bagaimana ini pelatihan-pelatihan khusus tentunya karena ini menjawab undang-undang ya, menjawab tantangan dari undang-undang TPKS ini. Nah, saya ingin bertanya tentu karena tentu di forum ini dibincang-bincang kita Pak Andros tidak bisa membuat aturan tiba-tiba, tapi mungkin yang bisa adalah Tribuners ingin ketahui adalah kan ada banyak selama 12 tahun ada kasus-kasus yang Pak Andros alami bersama rekan-rekan di ini. Kira-kira contoh-contoh kasus apa mungkin boleh diungkap di sini sehingga tujuannya adalah untuk ini adalah tingkat kesulitan di penanganan kasus. Apa sih sebenarnya yang menjadi suatu kesulitan di kasus sehingga kasus ini pengalaman Pak Andros kasus ini ada kasusnya cepat sekali sesuai ekspektasi masyarakat. Kasus ini biasa-biasa, tidak cepat tapi tidak juga ini. Tapi ada kasus yang sulit untuk di ini ya, bukan sulit sebenarnya, pokoknya agak lama ya menurut pandangan masyarakat tentunya. Kira-kira gimana itu ya? Ya, makasih. Ya. Mungkin yang pertama mau kami tegaskan di sini bahwa ya kita semua patut bersyukur juga sekarang Kapolri sangat concern dengan masalah perempuan dan anak. Ya perlu diketahui juga sementara sekarang di Mabes Polri digodok mengenai nanti dibuatkan direktorat sendiri untuk PPA. Oh, luar biasa itu ya kan ada jadi ini khusus menjadi ya. direktor sendiri. Jadi untuk nanti akan ditambah satu direktor sendiri yaitu perempuan dan anak ini. Jadi perhatian ruang Pak khusus Kapolri, ya mungkin. Polri Menjawab tantangan ini ya. Ya, seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau bicara masalah kesulitan ya. untuk penanganan kasus sendiri memang ada kasus yang pada dasarnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kasus untuk korban anak atau perempuan itu paling banyak seperti kami bilang di awal bahwa banyak pihak yang masuk dalam proses penyidikannya sendiri, baik sebelum proses penyidikan, pada saat penyidikan ataupun setelah itu ada pendampingan, ada penelitian terhadap si korban atau dan lain-lain. Jadi untuk kesulitan sendiri tentunya seperti yang saya bilang tadi Pak, ketika kami mendapatkan misalnya korban yang contohnya anak kecil ini kan contohnya lebih spesifik, anak kecil ini paling susah sekali kita mau gali informasi dari dalam. Itu karena yang pertama mungkin dia menjadi korban. Otomatis kalau ditanya oleh kami polisi laki-laki pasti itu tidak akan pasti trauma Pak. Trauma, dia tidak akan ngomong. Iya, banyak kasus yang seperti itu. Otomatis ya mesti polwan untuk dikedepankan untuk bicara. Yang kedua, mungkin anak berkebutuhan khusus, disabilitas seperti yang kami bahas tadi dengan Pak Marcel pernah kami tangani itu. Perkosaan sampai pelakunya ada 8 orang Pak Marcel. Ya puji Tuhan sudah putus. Ya itu juga susah Pak karena lebih khusus kalau boleh dibilang. Iya, itu Bu, waktu itu speech delay, mohon maaf saya mesti bilang speech delay. Jadi untuk bicara. Tapi SDM di Poldanya yang ada kesulitan nggak ada atau gimana? Waktu itu kami bisa, puji Tuhan bisa untuk kami ada cara-cara khusus yang kami lakukan sehingga yang bersangkutan bisa memberikan keterangan. Ya. Selain itu juga didampingi psikolog Bu, anak. Ya. Yang ketiga mungkin dua itu yang paling ini Pak, anak kecil sama anak berkebutuhan khusus. Kalau orang dewasa sendiri Bu, pada dasarnya ya
bisa untuk kami akomodir, iya, untuk ini. Karena kan kalau orang dewasa ya kita perkuat di pembuktian saja, Bu, seperti itu. Kalau misalnya kasusnya hanya melibatkan orang dewasa. Orang dewasa. Iya, kurang lebih Pak seperti itu. Yang sulit hanya anak di bawah umur ini dan penyandang disabilitas itu saja. Kalau kesulitan-kesulitan teknis lainnya, misalnya kesulitan mendatangkan saksi atau bahkan dengan alat-alat khusus, katanya di prakteknya di lapangan kadang-kala ada yang setelah melapor, misalnya menganggap mungkin ya sudah selesai sehingga harus dipanggil-panggil atau gimana, kemudian sampai memang katanya memang kalau di kepulauan-kepulauan misalnya untuk mau datang bersaksi saja nggak ada uang untuk ini. Nah, ini kan kesulitan-kesulitan yang kelihatan sepele, tapi katanya fakta di lapangan hal-hal yang begini yang justru membuat kasusnya tidak jalan atau gimana? Ya memang seperti itu Pak. Pernah terjadi juga kasuistis, Bu. Ini kita bicara kasuistis karena yang terjadi di faktanya di kami pada praktiknya di lapangan. Ya itu pernah ada habis melapor sudah tidak mau lagi datang. Itu banyak kali seperti itu Pak. Marcel juga tahu. Seringkali kami libatkan juga dengan OPTD. Tapi kan Bu. kasus ini yang begini kan tidak bisa dihentikan, Ya, harus tidak di bisa. jalan. Nah, gimana? Tapi prosesnya Iya, Ini itulah. prosesnya. Iya, itulah tetap Pak. Ya, itu merupakan tantangan kami juga. Jadi meskipun tidak adanya si pelapor ataupun saksi minim, itu tugas kami penyidik untuk mencari. Jadi kami datangi, terserah mau susah bagaimanapun, tetap kami mencoba mencari jalan keluar untuk mengingat ini kan tidak bisa dihentikan begitu saja kasusnya. Betul, Iya. betul. Karena kasus yang berhubungan dengan anak itu ya Harus lanjut kan? seperti itu. Harus lanjut. Dan selama ini ada tidak yang dihentikan atau ada kasus-kasus yang terpaksa, misalnya kasus-kasus pemerkosaan, cabul atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang kan harusnya katanya tidak bisa dihentikan, tapi mungkin dihentikan karena Didamaikan. Iya didamaikan. Ada tidak atau gimana? Kalau untuk kasus itu sendiri kan sekarang juga ada yang namanya restoratif justice, Bu. Cuman itu ya di kami di kepolisian tidak kami terapkan untuk kasus anak. Iya, tidak pernah sampai sekarang. Kalau di Polda Sulut sendiri di tempat saya bertugas tidak ada. Jadi untuk kasus seperti itu kami majukan semua. Begitu. Ya. Karena memang jujur mau ditambahkan itu kadang-kadang yang justru menghambat penyidikan itu si pelapor sendiri. Misalnya seorang ibu melaporkan, ini contoh saja Bu, seorang orang tua itu melaporkan anaknya karena suatu melaporkan anaknya menjadi korban. Pelakunya misalnya ayah tiri atau kandungnya. Ketika di rumah sudah ada komunikasi dengan yang bersangkutan, sudah tidak mau lagi datang ke kantor. Jadi otomatis kami mengunjungi ke tempatnya. Kadang-kadang kami hubungi UPTD untuk mendampingi kami. Karena Ini kasus-kasus yang terjadi gitu Ya, ya, saudara seperti itu. dekat. iya, seperti itu. Ya, tapi memang itu harus orang tuanya harus diberi penguatan. Iya. Gitu loh. Karena menganggap anak adalah milik mereka. Iya. Iya. Padahal anak itu milik negara. Sudah ada aturannya ya. Kalau dia misalnya menjadi korban kekerasan terus orang tua ibunya merasa bahwa pelakunya suaminya sendiri atau ayah ayah tirinya ayah itu tiri, ya atau ya. ini. Tapi kan orang anggap bahwa oh demi nama baik keluarga, demi itu. Memang itu tantangannya sebagai pendamping juga seperti itu. Tapi bagaimana memberi penguatan kepada si orang tua itu bahwa si anak ini punya masa depan. Iya. Bahwa anak kecil itu trauma nggak hilang begitu aja setelah misalnya besar, tidak bisa itu, dia akan terbawa sampai tua, sampai dia dewasa, traumanya kan kalau dia tidak di-healing dengan selesai gitu loh. Makanya memang kalau apa yang dilakukan Pak Andros itu prakteknya sudah bagus kayak seperti itu dengan PTD, seperti itulah harusnya gitu. Karena masyarakat ya tadi Pak ya, satu itu, yang kedua juga soal ekonomi gitu loh. Bolak-balik ke polisian itu itu juga memberatkan menjadi kendala. Kendala, Karena lapor di sana banyak, oh ini harus biaya makan, biaya transportasi, sampai misalnya kayak kami Suara Perempuan yang pendamping misalnya bagaimana juga si korban harus minta didampingi terus supaya penguatan kuat begitu, tapi juga kuat secara jasmani, secara rohani gitu kan. Jasmani harus dikasih makan juga kan kalau bukan siang, karena kalau sidang kan jamnya segini belum tentu jam itu ya Pak Marcella kan saya terus pernah. ke sana gitu. Nah kita kan nggak
dari lembaga masyarakat punya masa itu untuk korban gitu. Nah, di Diundang jam TPK 10, mungkin jam 2 baru ini Nah, kan bisa tapi di jadi. undang-undang TPKS itu dituliskan bagaimana korban mendapatkan anggaran-anggaran itu, anggaran untuk transportasinya, anggaran untuk makan Ada di itu Itu jelas ya. umum. ada Iya, ya. Nanti dana makanya untuk korban. teknisnya itu hak korban itu sampai sedetail itu harusnya. Maka tidak ada lagi kendala korban tidak melanjutkan laporannya, Pak. Karena Prosesnya. iya. Prosesnya. Nah, maka diperlukan tadi pendamping. Ketika korban mungkin tidak harus datang, maka hanya pendamping yang harus datang ke pengadilan atau ke aparat penegak hukum lainnya begitu. Ya, untuk meringankan korbannya, Pak. Makanya itu yang kita mau tambahkan juga tadi. Makanya kami justru merasa terbantu sekali dengan adanya Undang-undang MOU dengan TPKS. MOU juga dengan pemerintah Pemerintah. provinsi. Karena sebelumnya jujur Bu, kalau untuk korban, kalau bicara masalah Isi MOU itu antara lain apa yang memudahkan? yang memudahkan itu Pak, korban, Trauma healing. iya, Iya. trauma healing itu. Ya. Karena Pendamping, begini lebih Pak, ke pendampingan seperti korban. seperti Bapak sama Ibu bilang tadi bahwa kadang-kadang kita kesulitan pelapor itu untuk datang karena masalah ekonomi. Ekonomi, iya. Kami jujur teman-teman kami dan teman-teman di penyidik PPA itu Pak, jujur kalau boleh cerita, kami mengeluarkan biaya sendiri Biaya untuk sendiri. korban datang. Demi Bu, datang memudahkan. saja nanti, demi memudahkan. Bu, datang saja nanti Ya, kami. ketika perspektif ada yang seperti- korbannya sudah terbangun seperti itu yang Seperti yang itu. Tapi kan belum seragam, betul. Itu yang Iya. katakan. Karena bicara khusus di Polres seperti itu. Makanya di tingkat provinsi itu kalau semuanya kayak Pak Andrus kan selesai. di tingkat provinsi itu diharapkan menjadi role model Iya, iya. penanganan itu Harus ada pilot diadopsi project oleh dulu di ya. kabupaten kota. Nah, makanya kesulitan-kesulitan itu, makanya fungsi pendamping dalam UPTD PPA. Makanya kan kemarin selalu ada komunikasi. Nah, ini tinggal komunikasi sih, Pak. Iya, iya, iya. Kayak kemarin. Jadi kasus-kasus yang terjadi kadangkala ada yang langsung ke Polda. Maksudnya Di- korbannya langsung langsung lapor ke Polda. kan. Tapi kan itu kalau yang karena ini sudah terbangun dan Polda, kayak Pak Andros langsung, Pak, ini ada korban melapor, tolong dampingi. Walaupun sudah langsung di ini, Iya. ini lagi ya. Iya. Tapi ada juga yang datang belum lapor ke Polda, Polda. sudah datang Itu ke sini. bisa ya. Bisa, itu malahan kami akan dampingi Untuk sampai melapor. melapor. Itu sudah komunikasi. Pak Andros, ini ada, oh ya silakan dampingi, karena paling tidak Tapi paling bagaimana. banyak pasti ke polisi karena Iya. orang kan pikirannya Iya, ya, karena polisi, UPTD ya. PPA ini kan baru mau 2 iya. tahun, sosialisasi masih terus, kemudian di satu sisi kabupaten kota belum semua. Nah, dengan harapan ini kan masyarakat paling tidak dengan adanya sosialisasi masyarakat sudah mengetahui aksesnya bagaimana. Bagaimana? Nah, Akses yang memudahkan maksudnya memudahkan, ya, menolong iya, lah. menolong. Dan sekali lagi layanan ini gratis Ya, untuk pendampingan. Pak, Karena Pak Marcel, untuk yang ini kan menjawab undang-undang tadi ya, undang TPKS bahwa negara harus membiayai, Harus hadir. harus hadir, Hadir. harus ini ya. Ini kan tidak mudah juga. Ini Iya. seperintah undang-undang, tapi seberapa besar kemampuan dari UPTD untuk ini ya, ya, terkait dengan kan mesti menyediakan pengacara, psikolog, kemudian mungkin kalau tidak ada duit oto kayak ini, tapi kan baru ada rumah singgah atau Iya. rumah aman untuk mungkin kalau shelter, kalau korban mungkin memang membutuhkan, gimana itu Iya. kesiapan itu kan. yang pasti praktiknya di UPTD PPA ini ketika korban juga ya banyak korban datang. Nah, kami kan dasarnya prasarana. Kadang-kala kami jemput. Dan Jemput dengan kendaraan. karena kita Ada kan ada layanan operasional. Itu perlindungan. yang terbantu kami ada ya. karena itu. Iya, sangat Nah, membantu. kadang-kala itu. juga kayak kemarin 2 bulan lalu ya. Ada Kami kendaraan ke- memang sudah Ada. disiapkan, ada ya. Ada untuk Sepeda motor, penjangkauan mobil, mobil dan Motor. tapi kebanyakan lebih aman kan Mobil, eh, tentu. walaupun ini dengan adanya undang-undang ini mungkin peningkatan penyediaan sarana prasarana akan menjadi rencana kami ke Jawab. depan. Ya, karena Nah. pendanaan itu kan dari nasional nanti ada APBN, APBD, ada CSR, ada yang lain-lain lah. Bang. Tapi lagi-lagi karena ini urusan pemberdayaan perempuan dan belum adalah merupakan urusan wajib pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi, tapi kabupaten kota. Nah, oleh karena itu kewenangan itu kita harus jelas.
Iya, iya. Kalau kasus itu memang kewenangan kabupaten kota, diharapkan harus ada komitmen juga Jadi kabupaten kota. kasusnya gimana yang harus UPTD kabupaten Iya, kota. kecuali Gimana mereka yang datang provinsi. langsung. Kalau mereka datang langsung kan mungkin Pak Basri, wah langsung aja ke sana. Iya, Ini gimana korban seharusnya amanatnya Pak Presiden harus penanganan secara cepat, kemudian kita kayak pimpo ke sana kemari, sementara mereka dalam. Tapi di undang-undang ini juga nanti kan dijelasin juga ya Pak Marcel ya, bagaimana kalau kasus itu antar provinsi itu bisa ditangani kementerian. Iya, itu rujuk. bisa Itu juga ya? sistem rujukan. Jadi kita rujuk ke Tapi kalau pemerintah. Jadi kementerian ada di tingkatannya. daerah itu di Sekarang mana? tidak, maksudnya ketika misalnya antar provinsi mungkin provinsi merasa kesulitan, ya itu Iya. nanti pusat Ini yang kayak ambil ini alih. kasus yang kami tangani ini dari Makassar. Jadi kayak di Makassar ini kami sekarang barusan saya rujuk ke kementerian sambil berkoordinasi dengan pemerintah Iya. Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ada kasus anak yang nyasar sampai ke sini. Itu kementerian ya. Iya. Kalau kasus artinya lintas provinsi Lintas, berarti. itu kan Kasus hampir lintas provinsi ditangani oleh kementerian kementerian. supaya jelas. Baik jelas. Provinsi pun nanti saya diharapkan ada tekanan lah ke kabupaten kota ya Pak Marcel Ya, yang gitu pasti ya. ini sementara. Untuk kami benar-benar jangan hanya ada Karena sebenarnya UPTD gitu, tapi nggak ada SDM-nya yang tadi Pak Marcel bilang harus UPTD dan SDM-nya langsung. iya, iya. Gitu. Memang di daerah di kabupaten kota tuh kesulitannya psikolog ya Pak. Ya, karena langkah kan psikolog ini kalau nggak salah hanya 6 ya atau 16. Di Sulut ya. Sulut. Itu psikolog klinis. Ada yang mungkin yang Kenapa di universitas kita di Sulut belum ada menyediakan itu atau Itu gimana? baru kalau psikolog sarana biasa. psikologi kan itu mungkin kalau untuk penanganan konseling awal oke. Oke. Tetapi kalau lebih mendalam dalam hal Untuk juga trauma untuk healing. karena ini penanganan psikolog itu harus satu dengan kepolisian dalam Karena untuk ada memberikan visum informasi. et repertum psikiatrikum, Pak. Salah satu Fair. alat bukti itu digunakan sekarang di pihak di kepolisian untuk mendeteksi trauma ke korban. Jadi ada itu- visum et repertum di luar, ada yang visum et repertum psikiatrikum, Pak. Itu dibuat di Visum et repertum itu kalau misalnya dianggap dia kekerasan psikis. Hmm. Itu harus Dipukul, dibuktikan. Nggak, Bukan psikis. psikis, Pak. Psikis itu kejiwaan. Kejiwaannya. Nah, salah satu buktinya, alat buktinya tadi ya Pak. Psikolog. Visum Keterangan et repertum. Fair itu dia. Bukan visum fair. Kalau yang visum di Polri ya, dia apa? visum et repertum Et biasa. repertum, visum biasa. Kalau Itu visum yang namanya visum et psikiatrikum, repertum psikiatrikum. nah, itu yang kejiwaan. Kejiwaan. Kalau kita mau pakai pakai tuduhan kekerasan psikis. Itu kan ada. Biasanya itu untuk kasus KDRT, KDRT ya. atau kasus kekerasan psikis terhadap anak. Iya, kan nggak kelihatan Pak secara fisik. Kan bukan luka. Kan, Jadi nah itu harus Jadi ada surat ahli khusus. ya mesti gitu. Nah itu di Sulut cuma ada berapa? 16. 6 atau 6? 6 atau 16 saya sudah lupa. Itu harus juga jadi Iya dong. dengan Pak Gu berarti ya. Gimana Pak untuk mendatangkan dari dari mana? Bukan hanya Sulawesi Utara. Oh, bukan berarti bahasa. Oh itu secara ini. Di Artinya- provinsi-provinsi lain juga. Itu berarti Masalah sekolah kelas khusus ya, sekolah khusus. Ya. Ini apa? Psikolog, Lebih ke dokter atau Psikolog ini. psikolog ya? Khusus ya Pak ya. Psikolog klinis itu yang namanya ya. Oke. Kalau untuk konseling awal, untuk melihat tanda-tanda awal, oh ini terjadi depresi ini atau Itu apa ada ya? Itu banyak ya? bisa. Bahkan untuk sarjana psikologi saja yang S1 itu yang sudah dilatih Itu boleh ya. itu udah bisa melakukan konseling awal, tetapi lebih dalam lagi dan untuk resminya yang diminta oleh penyidik kadang-kala itu Itu salah satu kesulitan Karena mereka daerah mungkin ya. harus ada semacam sertifikat atau apa yang membuktikan bahwa dia ini kan kalau Ada keterangan di organisasinya, pengadilan Pak. kan, Ada keterangan di organisasinya. ada HIMSI kan Ada organisasinya Di khusus. tingkat penyidikan, Pak. Iya, Keterangan iya, di iya. penyidikan. yang membuktikan bahwa dia memang ahli kan, itu kan maksudnya bahwa dia ahli dibuktikan dengan apa semacam mungkin ada Sertifikasi. sertifikasinya dia ya kan, dan ini Ada Jadi- ikatannya. Ada himpunan psikiat HIMSI ya. himsi Iya, iya. khusus itu Kalau di Sulut juga ada IPK Ikatan Psikolog Klinis. klinis. Artinya Pak Marcel ini yang mengatakan bahwa ini salah satu yang masih kurang ya, yang menjadi kendala bersama. Bagaimana ke depan tentu Untuk hadir di kabupaten kota. di kabupaten Kalau kota, provinsi ke kan provinsi sudah ada ya. sudah ada. Tapi ini mengantisipasi misalnya kalau kasus dia banyak, tentu repot kan untuk ini, maksudnya itu mungkin ya. Sedangkan itu mungkin dipakai ketika
penyelidikan di kepolisian, Penyidikan, Pak, penyelidikan. Iya. terus ke penuntutan di kejaksaan. Itu salah satu Ke yang pengadilan. kadang-kadang menghambat, bukan menghambat sih, maksudnya menyebabkan space yang cukup Cukup. jauh ya, karena menunggu Prosesnya. karena yang Karena dia mungkin keterangan dia yang disebut Iya. ahli kan, iya, dia meminta menerangkan. visum itu bukan cuma Polda, Polres dan jajaran semua itu minta visum. Psikiatrikum di rumah sakit yang Bayangkara. Bukan. DSK itu. Ya, DSK. Ratna Moisa, ya. Rumah sakit Iya. jiwa Rumah sakit maksudnya. jiwa. Kejiwaan, tulisannya, ya. 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 Dan Tribuners tentu perbincangan ini memang saya kira cukup menarik dan tentu membuat kita ingin bertanya-tanya atau terkait dengan sejauh mana implementasi daripada Undang-Undang TPKS ini, dan tentu dari bincang-bincang tadi boleh menjawab bahwa di daerah sudah siap, di Sulawesi Utara lepas dari ada hal-hal tentu yang masih perlu untuk diperbaiki, tapi paling tidak dari Pak Andros tadi ya, kemudian Pak Marcel, bahkan Ibu Nur ya sudah mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada komunikasi ya antara masyarakat, pegiat organisasi pegiat aktivis perempuan dan anak, itu juga dengan kepolisian dan dari UPTD ya, dari provinsi ya sudah cukup siap sebenarnya. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi yang ingin kita perbincangkan terkait dengan implementasi akan Undang-Undang TPKS ini, tapi bincang-bincang ini dibatasi juga dengan waktu. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, ada semacam closing dari tiap narasumber terkait dengan perbincangan awal kita. Dan tentu yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur, kemudian Pak Bribka Andros, kemudian Pak Marcel. Silakan Bu Nur. Iya, makasih Pak Aswin. Mungkin untuk kalau kita dari lembaga layanan berbasis masyarakat, terus juga sebagai pendamping gitu ya, karena memang ini sebutannya tindak pidana ya, pasti lebih ke hukumnya juga, selain juga ke soal pemenuhan hak korban. Yang terutama adalah terkait soal hukum acara ya Pak ya, misalnya barang bukti atau alat bukti yang selama ini agak kesulitan kan Pak bilang, karena di KUHP cuma 5 yang tapi di Undang-Undang TPKS itu udah ditambah. Apapun yang ada di situ, barang apapun yang ada di situ bisa menjadi alat bukti sekarang ya Pak ya. Jadi mau biar itu kertas kah apa begitu ya, itu bisa, tadinya itu tidak bisa otomatis menjadi alat bukti, tapi itu bisa menjadi barang bukti. Satu kesaksian si korban gitu ya, ditambah satu alat bukti yang sah, itu udah bisa menjalankan itu. Nah itu mungkin yang bisa dibilang Pak Andros membantu ya Pak ya. Membantu Pak Andros sendiri juga membantu korban untuk menyediakan alat-alat bukti yang memang ada di dirinya gitu. Dan yang kedua, kita harapannya ke depan mungkin Pak Marcel gitu ya, sebagai, karena di Nasional Kementerian PPA sebagai leader ya Pak, ini mungkin sudah mulai kita sosialisasi bersama ketika misalnya Pak Marcel mengundang semua stakeholder semua yang ada duduk bersama, sama-sama satu persepsi bentuk TPKS mana yang masuk di dalam undang-undang ini. Jadi tinggal tadi Pak Andros ada kasus masukin di pasal ini, ada kasus masukin pasal ini, dan kita satu suara di situ. Jadi ketika satu suara, tadi ada kasus dewasa yang selama ini tidak bisa di KUHP, lalu bisa masuk di pasal 8 menurut Pak Andros gitu ya, pelecehan seksual fisik gitu. Nah, lalu kita sama-sama, oh iya Pak ini masuk di sini. Nanti tinggal pemenuhan haknya itu yang kan akan ada PP-nya. Tapi soal di mana masuk pasalnya itu kita harus sama-sama gitu. Itu yang jadi kita harapannya kita membuka diri untuk sama-sama belajar dan memahami isi dari Undang-Undang TPKS gitu harapannya. Ya, saya beri kesempatan ke Bribka Andros. Ya. Mungkin Undang-Undang TPKS ini menjadi langkah preventif dalam hal orang yang ingin melakukan tindak pidana akan berpikir 2 kali ketika melihat undang-undang ini, karena ancaman, baik ancaman pembuktian di dalam, pembuktian sudah lebih mudah, ancamannya lebih tinggi. Ada hal-hal yang sudah diakomodir seperti Ibu bilang tadi, yang tidak diakomodir di aturan yang lama, diakomodir di aturan TPKS ini. Jadi mungkin dari segi pelaku ya,
kami harapkan ini menjadi warning kalau misalnya efek ada jerah yang memang ya. ingin ada yang baik itu orang dekat atau orang jauh kan, pelaku tindak pidana sekarang ya orang-orang dekat juga seperti itu. Jadi bisa menjadi warning, bisa menjadi peringatan. Khusus untuk korban ya, kami dari kepolisian juga menghimbau ketika ada tindak pidana jangan takut untuk melapor seperti itu. Karena paling banyak korban itu takut untuk melapor. Jadi bisa melalui UPTD di sini, nanti didampingi ke kepolisian atau langsung ke Polda Kepolisian, Sulut. Karena ya Kapolri, lebih khusus juga Kapolda dan direktur kami sekarang sangat concern dengan masalah perempuan dan anak. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ya. dari. Dan terakhir saya beri kesempatan kepada Ya. Pak Marcel. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sebagai closing statement, ketiga ini amanat Undang-Undang 12 2022 dalam hal penanganan perempuan dan anak, khususnya lebih ke kasus kekerasan seksual, diarahkan pada pelayanan terpadu. Maka mudah-mudahan ya peraturan yang lebih teknis itu akan diatur, bagian juga mengatur kelembagaan UPTD itu dapat mengimplementasikan, dan berharap juga kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi, masyarakat semakin sadar dan berani untuk melapor karena mereka tahu di mana dan bagaimana mau melapor. Saya kira seperti itu. Ya. Dan tentunya karena ini dibatasi dengan waktu, tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, Ibu Nur, kemudian Bribka Andros dan Pak Marcel ya, yang sudah menerima undangan kami untuk datang ke studio, dan kita sudah berbincang-bincang terkait dengan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Dan semoga tentunya apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para tribuners, boleh memberikan kasana yang menambah kasana, tentu menambah pengetahuan terkait dengan kasus-kasus TPKS, dan juga memberikan manfaat yang lainnya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ke tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih.